Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa lagi bersama kami di video pembelajaran mapel fisika, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di pekan lalu, yakni tentang gelombang cahaya. Tapi sebelumnya silahkan untuk mensubscribe channel YouTube kami, kemudian memberikan like pada video-videonya, dan jangan lupa untuk memberikan komentar tentang kritik dan saran kepada kami sehingga kami terus memperbaiki kontennya. Dan selamat menyaksikan. Pada pekan yang lalu kita telah membahas dua sifat cahaya, yakni dispersi dan interferensi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua sifat cahaya yang lainnya, yakni difraksi dan polarisasi. Sehingga untuk peralatannya tentu saja tidak akan jauh berbeda dengan pekan yang lalu. Perlengkapan yang akan kita gunakan yang pertama adalah sumber cahaya dari senter. Kemudian ada rel, kemudian ada dudukan, sekarang jumlahnya 2 buah, kemudian ada holder, juga ada 2 buah, kemudian ada diafragma kanan dan kiri, kemudian ada kisi difraksi, kemudian ada kertas karton, dan 2 buah celah tunggal. Kemudian terakhir ada layar atau dudukan yang kemarin kita gunakan. Dia bisa berfungsi jadi dua alat, bisa jadi dudukan, bisa juga jadi layar. Nanti kita fungsikan ini sebagai layar. Ya, yang pertama adalah percobaan difraksi. Difraksi yang akan kita tunjukkan adalah difraksi pada celah tunggal. Ya, difraksi pada celah tunggal berarti kita akan membutuhkan satu celah yang tipis, ya, yang kemudian kita letakkan pada holder, kemudian kita letakkan pada dudukannya, ya. Kemudian di belakangnya ada layar. Menggunakan sumber cahaya, kita akan arahkan sinar polikromatik kepada celah tunggal tersebut. Ini. Nah, jika kita arahkan sumber cahaya tersebut pada celah, maka akan terbentuk pola terang dan gelap di layar. Yang bagian tengah ini adalah terang pusat, ya. Kemudian di samping kanan dan kiri ada terang ke-1 atau terang pertama, kemudian di tengah-tengahnya ada sisi gelap atau pola gelap. Berikutnya kita akan menunjukkan difraksi pada kisi. Di sini kami sudah menyediakan satu kisi difraksi yang terdiri dari tiga jenis kisi yang masing-masing memiliki ukuran goresan, banyaknya goresan tiap milimeter yang berbeda-beda. Ada yang 100 goresan tiap 1 mili, ada yang 300 goresan per milinya, ada juga yang 600 goresan per milinya. Nah, nanti 3 variasi ini bukan fokus untuk pembahasan dari kami, tapi kami hanya akan menunjukkan hasil dari difraksinya saja, ya.
kita akan gunakan kisi yang tengah. Seperti biasa kita akan letakkan pada holder. Letakkan pada holder. Kemudian di sisi yang lain kita akan tutup dengan diafragma agar bisa mendapatkan kisi yang bagian tengah saja. Ya, jadi kisi yang lain tidak mengganggu jalannya sinar atau cahaya. Nah, maka hasilnya adalah sebuah spektrum, ya, garis spektrum seperti warna pelangi yang berdekatan. Nah, di sini, dan dia juga punya pola spektrum yang banyak, ya. Ada merah, kuning, hijau hingga biru. Kemudian seterusnya juga ada merah, kuning, hijau hingga biru pada sisi yang lain, ya. Nah, dia melalui kisi. Karena cahayanya adalah polikromatik, maka memang terjadi spektrum yang banyak di sini. Jadi warna-warna monokromatik akibat difraksi pada kisinya. Kisi itu diibaratkan seperti celah, sehingga tiap goresan-goresannya itu menunjukkan celahnya. Jadi misalkan goresan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah celahnya. Artinya ketika ada warna polikromatik kita arahkan kepada kisi, maka seolah-olah seperti melewati celah-celah sempit. Nah, ketika melalui celah-celah sempit maka terjadi difraksi. Tetapi pada saat cahaya kemudian keluar dari celah-celah sempit tersebut, dia akan mengalami interferensi. Sehingga difraksi pada kisi sebenarnya sekaligus juga terjadi peristiwa interferensi seperti pada pembahasan pekan yang lalu. Oke, yang berikutnya adalah peristiwa polarisasi. Saat ini kita sudah menyediakan dua dudukan dan dua holder, juga dua celah sempit, ya, dua celah sempit. Kemudian ada layar di bagian belakang. Nah, pertama kita akan gunakan satu celah, ya, untuk menghasilkan cahaya, untuk menghasilkan satu gelombang cahaya yang keluar dari celah yang pertama di sini, ya. Sehingga ketika kita arahkan sumber cahayanya maka menghasilkan pola difraksi, berarti karena celah sempit ini membuat cahaya didifraksikan. Awalnya seperti itu, tapi kemudian di bagian tengah kemudian kita akan tambahkan satu celah juga yang kebetulan arah atau bentuk celahnya sama seperti pada bagian pertama sini. Jadi arahnya adalah tegak atau vertikal, gitu ya. Nah, ketika kita arahkan sumber cahaya, maka di sini dihasilkan satu pola yang berbeda tadi dengan pola yang di awal. Dia sudah membentuk satu bentuk cahaya atau bentuk hasil dari polarisasi yang dilakukan oleh celah yang kedua, seperti ini, dan bentuknya sama, yakni tegak atau vertikal. Nah, tapi kita sekarang akan ganti polarisatornya, kita akan putar, ya, kita akan putar 90 derajat. Kemudian kita nyalakan sumber cahayanya. Nah, maka hasil dari tangkapannya sekarang berupa seolah-olah seperti
titik ya, seperti titik. Nah, celah yang kedua inilah yang kemudian berfungsi sebagai polarisator. Yang ketika kita ubah-ubah sudutnya atau kita putar sudutnya, maka dia akan menunjukkan karakteristik bayangan dari cahaya yang berbeda dengan yang awal. Demikianlah percobaan yang sudah kami tunjukkan tadi. Ada dua percobaan untuk melihat karakteristik, untuk mengamati karakteristik gelombang cahaya. Yang pertama adalah difraksi tadi. Difraksi yang kita lakukan ada dua mode. Yang pertama adalah difraksi celah tunggal, dan yang kedua adalah difraksi pada kisi. Saat difraksi pada celah tunggal, maka pada layar terbentuk pola terang dan gelap, ya, terang dan gelap, atau pola maksimum dan minimum. Kemudian untuk yang difraksi pada kisi tadi kita sudah melihat bahwa hasil dari difraksinya adalah berupa spektrum warna. Memang ketika kita menggunakan kisi difraksi, pada dasarnya kita menggunakan celah yang sangat banyak. Celahnya lebih dari satu, karena tiap goresan pada kisi itu kita ibaratkan seperti celah. Maka ketika sumber cahaya melalui kisi tersebut, maka setelah melalui kisi tersebut dia akan mengalami interferensi. Jadi percobaan kisi difraksi pada dasarnya juga percobaan interferensi. Ya. Bicara polarisasi, maka sebenarnya poin pentingnya adalah pada polarisatornya. Sifat polarisatornya bagaimana? Tadi kita tunjukkan polarisator yang kita ubah dengan merotasikan 90 derajat gitu ya. Jadi yang tadinya tegak kemudian berubah menjadi horizontal. Awalnya ketika tidak ada polarisator, maka dia saat itu terjadi pelenturan atau mengalami ada titik terang yang di tengah, tapi kemudian terjadi pelenturan di kanan dan kiri dari titik cahaya yang terang tersebut. Tapi ketika ditambahkan dengan polarisator yang arahnya sama atau posisinya sama, yaitu sama-sama tegak, kemudian terjadi gambaran yang atau gelombang pada layar yang lebih tegas. Tapi ketika polarisatornya diputar atau dirotasikan dalam sudut 90 derajat tadi, sehingga bentuknya jadi berbeda, maka hasil pada layar menunjukkan bayangan yang berbeda. Nah, itu adalah percobaan yang sudah kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan wawasan yang lebih kepada teman-teman semuanya. Dan kami juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.